Ibadah bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di Jemaat GKI Sola Gracia Buperwaena. Tuhan Yesus memberkati. Diucapkan selamat hari ulang tahun dan hari pernikahan bagi jemaat yang merayakan di minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal-jadwal ibadah, baik ibadah keluarga dan ibadah unsur, sudah ditampilkan melalui Infokus. Untuk ibadah PW, merupakan ibadah gabungan sektor Sapni, Perumahan Polda Bayangkara, yang tepatnya di Wik Sion. Selanjutnya PHMJ bersama Koordinator Urusan PJ dan PI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam kegiatan membaca Alkitab Maraton yang dilaksanakan hari Sabtu 25 September 2022 di Gedung Gereja. Ibadah kunci bulan pada hari Jumat jam 18.00. Penanggung jawab Wik Lembah Yordan, pengisi pujian majelis dan jemaat Wik Lembah Yordan. Terima kasih disampaikan kepada majelis jemaat dan jemaat yang berdomisili di Wik Kanaan atas partisipasi dalam pembersihan halaman gereja, ruang ibadah, dan penataan bunga meja altar. Juga puji-pujian dalam ibadat nanti. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan, Minggu 2 Oktober 2022, yang bertugas Bukit Saitun, Wik Bukit Saitun. Panitia Pembangunan Fisik Gedung Gereja Sola Gracia mengundang PHMJ Ekubang, perwakilan etnis antara lain etnis Saireri, etnis Mansofa, etnis Sentani, etnis Toraja, dan etnis Sumatera Utara, yaitu Medan, untuk hadir dalam pertemuan koordinasi setelah selesai ibadah minggu pagi ini. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Persiapkan hati dan pikir. Ibadah pada hari ini akan dilayani Ibu Pendeta Helena Maiburu Tetelepta SSI untuk menyambut jemaat untuk berdiri. Ayat yang ketiga.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 3, ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita akan mengaku dosa kita secara sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia melembutkan orang yang... Ya Tuhan, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, orang yang berdosa, kami mengaku di hadapan Tuhan ada banyak salah dan dosa yang telah kami buat melanggar kehendak-Mu maupun terhadap sesama kami. Dosa itulah yang seringkali menghambat kami untuk menghampiri kekudusan hadirat-Mu yang kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kasihanilah dan sayangilah atas seluruh kehidupan kami. Kami mohon ini karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita akan mengaminkan pujian ini memuji Tuhan dari nyanyian rohani 136 pada ayatnya, di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sedanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah berita pengampunan bagi kita sekalian. Kita mengaminkan dari nyanyian rohani 137 pada ayatnya yang pertama.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengar hukum Tuhan, dan sebagai tanda kita siap memberlakukan hukum Tuhan di tengah-tengah seluruh kehidupan kita, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan jemaat jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum duduk kembali. Wikanaan untuk memuji Tuhan, waktu kami berikan.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam surat 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, atas kasih-Mu, cinta-Mu dalam seluruh kehidupan kami di hari ini. Kami mengucap syukur karena kami sebentar membaca sedikit daripada firman Tuhan. Kami mohon Tuhan curahkan Roh-Mu yang kudus-Mu kepada kami, agar firman ini jangan berlalu begitu saja, tetapi kami akan simpan di dalam hati-hati kami, dan di tengah-tengah seluruh kehidupan kami akan melaksanakannya itu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan membawa sukacita bagi seluruh warga jemaat yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai pada ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang dikatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu sebagai orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, kita pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sampai di sini jawab perikop pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 132 ayat pertama sampai pada ayatnya yang seterusnya. Kata firman Tuhan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya Tuhan murah bahkan di sorga dan di dunia,
Bersama-sama dengan persembahan syukur kita di pagi hari ini, ada beberapa keluarga dan pribadi datang membawa pengucapan syukur, perpuluhan, iuran wajib jemaat, dan janji iman. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga NN di Wik Yerusalem atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Kedua, keluarga S. Hutasoid Sibarani atas kasih Tuhan sehingga anak terkasih Laura Angelica Hutasoid boleh bertambah usia 1 tahun pada tanggal 22 September 2022 yang ke-13 tahun. Yang ketiga, dari Ibu Ani Sartini atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga hari lepas hari. Keempat, keluarga Wanggai Emron atas anugerah Tuhan dalam keluarga pada hari ulang tahun pernikahan yang ke-15 tahun dan hari ulang tahun anak terkasih Yosef Wanggai yang ke-8 tahun. Kelima, keluarga Rumkorem atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keenam, keluarga Bapak Penatua Naftali Ik atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga. Ketujuh, keluarga S. Simatupang atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang kedelapan, keluarga Bapak Perenden atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga hari lepas hari. Yang kesembilan, tanpa nama atas berkat dan penyertaan Tuhan. 10, keluarga Sitorus atas berkat dan penyertaan Tuhan. Yang ke-11, keluarga Bapak Petrus Osbabur atas pertambahan usia anak terkasih Jermai Theodorus Geisler Osbabur pada tanggal 20 September 2022. Yang ke-12, Ibu Selina Entong Medou atas berkat dan penyertaan Tuhan. Ke-13, keluarga Bapak Herman Saud atas perolehan juara 1 anak Kori Apolena Amelia Saud pada kegiatan Lomba Cerdas Cermat Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia pada tanggal 18 September 2022 di UKI Jakarta. Kiranya Tuhan memberi kemudahan selama belajar di UKI. Dan yang ke-14, Bapak Mansawan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak hari lepas hari. Perpuluhan. Pertama, Saudara Theo Nari di Wik Lemba Yordan. Kedua, Ibu Yanti. Ketiga, keluarga Sitorus. Keempat, keluarga L. Kelima, keluarga Ibu Ani Sartini. Keenam, keluarga Bapak Penatua J. Priwai. Yang ketujuh, keluarga di Wik Bukit Zaitun. Dan kedelapan, keluarga Silvius Hadi di Wik Lemba Yordan. Iuran wajib jemaat. Pertama, Ibu Ani Sartini. Kedua, Bapak Penatua J. Priwai. Ketiga, Ibu Eka Marei. Dan keempat, Antonio Roseni Wai. Janji iman. Yang pertama, Ibu Ani Sartini. Dan kedua, Ibu Selina Entong Medou. Demikian pengucapan syukur jemaat. Mari jemaat kita berdoa. Patutlah kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas begitu banyak berkat yang telah kami terima. Hari ini kami telah memberikan persembahan syukur dari kantong-kantong yang diedarkan, dari kotak-kotak yang disiapkan. Ya Bapa, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat menopang seluruh pelayanan dalam persekutuan berjemaat, aras klasis dan sinode. Ada juga beberapa keluarga yang mengucap syukur sesuai dengan nama-nama yang sudah dibaca dan memberikan perpuluhan. Tuhan, hari ini mereka mengucap syukur dan memberikan perpuluhan mereka kepadamu untuk dapat menopang seluruh pelayanan. Hamba berdoa buat pengucapan syukur di hari ini yang dibawakan oleh seluruh warga jemaat. Tuhan, tolong mereka, limpahkan berkat-berkat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka dimanapun mereka berada. Kiranya berkat-berkat Tuhan terus mengalir dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, ajarlah kami untuk memberikan seluruh kehidupan kami ini untuk dipakai oleh Tuhan,
supaya hidup kami ini berarti buat Tuhan dan berarti buat sesama kami dimanapun kami berada. Inilah doa syukur kami kepadamu. Kami mohon Tuhan terimalah semuanya itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Jemaat, tema khotbah di pagi hari ini dengan judul Tuhan karuniakan roh pengertian. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam melayani Tuhan, kita bukan cuma melihat mujizat yang Tuhan akan berikan dalam seluruh kehidupan kita, tetapi kita akan selalu diberikan tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Karena itu Bapak Ibu jemaat, dalam melayani Tuhan, kita diminta oleh Rasul Paulus apa yang harus kita buat dalam menjalani pelayanan kita. Kita harus kuat menjalani panggilan yang telah Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Karena kekuatan diberikan sebagai kasih karunia Allah bagi mereka yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah dan tidak mundur. Karena itu, sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Tuhan ada di pihak kita ketika kita sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan. Saya bilang ke majelis jemaat saya, karena majelis jemaat kali ini kan semua baru. Mereka bilang, Ibu Pendeta, kita takut bicara buat keluarga A karena orangnya pintar, keluarga B karena orangnya pintar berbicara. Saya bilang kita tidak perlu takut, sebab yang mengutus kita ini hanya Tuhan. Apakah dia pintar, apakah dia pandai dan sebagainya, yang jelasnya Bapak Ibu diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Karena itu jangan berharap kita bisa melihat mujizat, tetapi kita akan diperhadapkan dengan tantangan, kita akan diperhadapkan dengan pergumulan kita. Oleh sebab itu, maju terus. Sekalipun banyak berbicara ke sana kemari, tapi kita terus maju di dalam Tuhan. Itu prinsip pelayanan. Saya juga sebagai seorang pendeta, saya ditantang. Tapi saya bilang, saya melayani Tuhan apa adanya. Inilah saya. Kalau saya lemah, Bapak Ibu yang harus melengkapi dia. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau saya tidak mampu, Bapak Ibu yang lengkapi saya supaya kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Itu prinsip hidup kita di dalam melayani Tuhan. Karena itu buat Bapak Ibu majelis jemaat, buat badan pelayanan unsur-unsur, buat panitia-panitia di jemaat, jangan kita takut. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan akan pakai kita dengan caranya sendiri. Kita tidak tahu. Ibu pendeta, bapak pendeta tidak tahu, tetapi Tuhan yang lebih mengetahui isi hati kita yang paling dalam. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini juga yang nampak dalam pemberitaan Paulus kepada Timotius. Dalam melayani Tuhan, penderitaan itu selalu ada. Karena itu Rasul Paulus meminta Timotius untuk tetap kuat menjalani panggilannya untuk melayani Tuhan. Karena kekuatan diberikan sebagai kasih karunia Allah bagi mereka yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah dan tidak mundur. Itu Rasul Paulus katakan, bukan Ibu Pendeta yang katakan. Tapi Rasul Paulus bilang kepada Timotius, kau maju terus. Karena Tuhan telah memakai kamu untuk melayani Tuhan. Karena itu ayat 1 dan ayat 7 dibilang, penderitaan adalah sesuatu yang ingin dihindari oleh manusia. Karena tidak ada manusia yang mau menderita. Bahkan dalam pelayanan pun kita mengharapkan kita melayani Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita. Ayat 3 bilang, Rasul Paulus meminta Timotius untuk ikutlah menderita. Pertanyaannya, mengapa Timotius
harus ikut dalam penderitaan. Ayat pertama, Paulus menasihati Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mau menguatkan Timotius hanya ketika datang kepada Yesus. Ketika kita berserah kepada Yesus, percaya atas setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan. Karena itu kita harus ikut menderita karena pemberitaan Injil Kristus. Karena jikalau kita mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, pasti kita akan mundur. Kalau kita mau ikut kitab manusia ya, sudahlah saya tinggalkan pelayanan ini. Karena itu banyak orang Kristen yang sudah dipercayakan Tuhan, ketika ada persoalan dia mundur. Dia tinggalkan persekutuan jemaat. Karena dia tidak kuat menghadapi pergumulannya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang kedua, Injil Tuhan harus diteruskan. Dan tugas Timotius adalah dimuridkannya orang lain. Dalam ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus meminta Timotius untuk meneruskan apa yang telah ia dengar dan ia pelajari kepada orang-orang lain yang dapat dipercaya dan juga dapat mengajar dan berbicara tentang pemuridan. Ayat 3-7 memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat di dalam penderitaan. Yang pertama, seperti prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus yang memilikinya. Yang kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai dengan aturan untuk memperoleh mahkota. Dan yang ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Jadi, berjuang, bertanding, bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukannya agar ia menjadi seorang pelayan yang kuat dan tangguh menghadapi penderitaan. Selain itu, Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu yang dialami oleh Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya. Lalu ayat-ayat akhir perikop bacaan kita di hari ini memberikan bukti dari anugerah dan kekuatan Allah itu. Karena pemberitaan Injil yang diberitakan, Paulus telah mengalami banyak penderitaan. Namun dengan anugerah dan kekuatan Allah, ia sabar menanggung penderitaan itu. Dan penderitaan karena menggiring dan mengikuti Yesus. Karena itu Bapak Ibu jemaat, ada upah yang diberikan, keselamatan dan kemuliaan yang kekal. Lalu bagian terakhir perikop kita di hari ini bilang, Paulus menguatkan Timotius dengan janji kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu janji daripada Yesus bagi siapa saja yang melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani pelayanan, memberitakan Injil, kita pasti akan menghadapi tantangan dan pergumulan. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa Ia mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala? Itu berarti setiap kita pasti akan menghadapi penderitaan karena nama Yesus. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita penyertaan, kekuatan di dalam kasih karunia-Nya, sehingga kita menjadi kuat untuk tetap berpegang teguh pada pengakuan dan pelayanan kita. Agar kita tidak menyimpang ke jalan lain ketika kita menderita karena nama Yesus. Rasul Paulus menasihatkan Filipi pada pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan berasal daripada Tuhan yang mengutus dan memanggil kita. Dia juga yang akan memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kita dapat memahami semua maksud dan rencana Tuhan dalam pengiringan kita kepadanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kepada Timotius, Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti petani. Sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus selalu siap sedia untuk berjuang, menderita dan patuh pada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus sadar bahwa kita di dunia ini ibarat berada di medan perang. Kita harus berjuang mempertahankan iman dan berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebagai olahragawan, kita harus tekun berlatih dan taat kepada peraturan yang diberlakukan kepada kita setiap olahragawan saat mengikuti pertandingan. Karena jika kita bermain menurut aturan pertandingan, maka kita akan menuju yang terbaik. Begitu pula dalam kekristenan, kita harus patuh kepada aturan firman Tuhan. Selain itu, kita harus mendisiplinkan diri untuk tetap fokus pada tujuan akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang petani, kita harus bekerja keras dan tiada kata lelah. Sebab petani yang bekerja keras mendapat bagian dari hasil panennya, bukan petani yang malas, yang tidak mau bekerja. Seperti kita ketahui, seorang petani harus sabar menunggu hingga musim panen tiba sebelum menikmati hasil jerih payah tangannya. Jadi tidak dalam semalam benih itu bisa dipanen. Kita harus belajar untuk tekun dan bekerja dan terus menabur dalam roh. Karena pada saat tepat kita akan menuai hasilnya. Dalam proses menunggu itulah kita harus tetap sabar supaya kita mendapat hasilnya yang baik. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada upah bagi kita yang setia menderita dalam memberitakan Injil. Memang ini tidak mudah. Pasti kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan dan persoalan. Siapa di antara kita yang bilang kita tidak punya pergumulan? Setiap orang, pribadi, keluarga, jemaat, kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan. Tapi jangan sampai pergumulan itu mengalahkan kita. Kita harus mengalahkan pergumulan itu. Paulus memberi peneguhan serta semangat kepada Timotius agar senantiasa bertekun dalam melakukan segala sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya. Apabila kita terus bertekun di tengah penderitaan, maka dia yang telah menderita lebih dahulu, mati disalibkan, bangkit dari antara orang mati, dan pada akhirnya dia menjadi raja yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Akan memberikan mahkota ketekunan itu kepadanya, yang ikut memerintah bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Pesan Paulus kepada Timotius harus menjadi acuan semangat kita untuk mendapatkan mahkota kemenangan itu. Mahkota yang hanya bisa didapat dengan terus bertekun dalam melakukan segala yang menyenangkan hatinya, meski kita harus menderita. Saat penderitaan datang, pandanglah salibnya, agar kembali ingat akan penderitaan yang Tuhan telah nyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi sekarang ini, banyak orang Kristen sering mempermalukan nama Tuhan. Ada kasus di mana-mana yang kita sebut orang Kristen yang berbuat. Di kantor-kantor misalnya, orang Kristen gigit-menggigit, sikut-menyikut. Apakah itu anak-anak Tuhan seperti itu? Ada
salah satu pengalaman, saya bilang ke suami saya begini, kita ikuti saja pimpinan kita. Jangan kau takut. Kalau kau di dalam pekerjaan dilihat sebelah mata. Salib yang kita pikul, salib yang pernah Yesus jalani, itu sama dengan kita sekarang ini. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus menjaga identitas kita sebagai orang Kristen. Jangan karena ada kepentingan, jangan karena uang, jangan karena jabatan, kita siku sana siku sini. Itu tidak boleh. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ikutlah menderita bersama-sama dengan Kristus di dalam setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, jadilah kita sebagai anak-anak terang. Jadilah kita anak-anak yang di dalam pelayanan Tuhan memberikan pengertian dan kekuatan. Karena kasih karunia Allah bagi kita yang tekun dan setia, dan sabar dan tekun. Pada akhirnya kita akan memperoleh kemenangan, mahkota kemenangan itu. Tuhan memberkati kita dan Roh Kudus akan memberikan kesanggupan kepada Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita. Setelah itu kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 79 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 79 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari persilakan duduk kembali. Kami memberikan kesempatan kepada pujian dari PKB untuk memuji Tuhan, waktu kami berikan.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak sekalian. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari jemaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami di hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu di dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengaku kami punya banyak pergumulan dan persoalan. Tetapi kami diingatkan oleh 2 Timotius untuk kami kuat, kami teguh, dan kami mengandalkan Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba berdoa buat seluruh majelis jemaat, seluruh badan pelayanan unsur-unsur, seluruh panitia-panitia dalam jemaat ini. Tuhan kuatkanlah iman mereka, supaya mereka maju terus di dalam melayani Tuhan. Jangan biarkan iblis mengganggu kami untuk kami bisa mundur. Kami hilang dari persekutuan. Tetapi Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan berkati berbagai pergumulan-pergumulan kami. Pergumulan dalam kehidupan keluarga kami. Baik dari suami-suami, dari istri-istri, dari anak-anak kami. Tuhan angkat seluruh beban-beban pergumulan kami. Supaya nyatalah sungguh betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, di hari ini hamba berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu. Dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu. Tuhan kesana ketuk pintu hati Bapak Ibu sekalian. Tuhan berikan sukacita dalam seluruh kehidupan mereka. Sekalipun banyak jemaat yang sementara ini bergumul dengan penderitaan yang sementara mereka hadapi. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, jangan biarkan seluruh jemaat berjalan sendiri, tetapi tangan-Mu menopang mereka, memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka kuat, teguh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini berarti buat Tuhan dan berarti buat sesama kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sementara ini dalam keadaan sakit. Terlebih khusus buat Ibu Irene Naa. Tuhan tolong Ibu kekasih kami ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Nari Mansawan. Tuhan sertai kehidupan Bapak Ibu ini, supaya lewat seluruh kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh penderitaan sakit penyakit yang sementara ini mereka hadapi. Kami berdoa buat anak Bo Mawe Asmuruf, Ibu Marlince Eik. Tuhan tolong kehidupan anak kekasih dan ibu ini. Bilur-bilur-Mu akan nyata dalam seluruh kehidupan mereka. Oleh sebab itu hamba berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati seluruh upaya-upaya yang sementara ini mereka lakukan, baik obat-obatan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kami berdoa buat Bapak Penatua Ruben Faidiban, Bapak Yohanes Safkaur, Ibu Norce Karum Korem, Ibu Ana Usyor Asmuruf, Ibu Penatua Klarat Tenau Atanai. Hamba berdoa Tuhan kepada Bapak Ibu kekasih ini, dalam proses pemulihan Tuhan angkat seluruh beban penderitaan sakit penyakit. Tuhan pulihkan Bapak Ibu, supaya lewat seluruh kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan muliakan. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sementara ini dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa, Tuhan kuatkanlah iman mereka. Berikanlah pengharapan kepada mereka supaya mereka percaya sungguh akan kuasa kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah semua Bapak Ibu yang sementara ini dalam bergumul dengan sakit penyakit. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan Ibu Pendeta Olga Tuflasa bersama-sama dengan Penatua Syamas, bersama-sama dengan badan pelayanan unsur-unsur. Pakailah mereka secara luar biasa
supaya di tengah-tengah pelayanan mereka, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, jangan biarkan mereka berjalan sendiri, tetapi tangan-Mu menopang mereka, memberikan kekuatan kepada mereka juga. Tuhan yang berkuasa dan dapat menjadikan seluruhnya dalam kondisi keadaan baik. Ya Tuhan Yesus, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga buat program-program di jemaat ini yang telah diputuskan di dalam sidang jemaat. Tuhan berkati, baik itu dari majelis jemaat, dari badan pelayan unsur-unsur. Berkati setiap program yang akan dilaksanakan. Tinggal beberapa bulan lagi kami melewati tahun 2022. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati setiap program-program ini, agar lewat program ini dapat menyentuh seluruh, menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang berperkara dan menyatakan semua kebaikan itu dalam seluruh kehidupan kami. Nyatalah sungguh betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan warga jemaat-Mu dengan setiap beban-beban pergumulan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka di mana. Tuhan berkati anak-anak kami yang masih kecil, yang sudah dewasa. Tuhan tolong anak masa depan mereka. Tuhan akan berikan yang terbaik lewat kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami yang ada sekolah di Papua, yang ada di luar Papua, Tuhan sertai mereka juga, supaya lewat penjagaan kasih-Mu, mereka semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di hari ini hamba berdoa buat semua kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu kepada kami. Curahkan Roh-Mu yang kudus-Mu kepada kami, agar firman yang baru kami dengar tadi memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa menjalaninya itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati pemain organ, berkati kostor, berkati tata usaha, berkati petugas multimedia yang telah melayani-Mu di pagi hari ini. Tuhan, tolong kami sekalian, supaya pelayanan kami membawa sukacita bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu yang ada dalam jemaat ini. Tuhan, kuatkanlah iman mereka, mampukanlah mereka untuk menjalani kehidupan mereka hari demi hari. Inilah doa syukur dan doa permohonan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa yang telah kami buat melanggar kehendak Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami sekalian, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 86 ayat 1 sampai pada ayat yang keempat. Ayat keempat saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ayat 1, 2, 3 dalam keadaan duduk. Kristuslah pokok kuatku.
jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita di minggu pagi hingga sudah berakhir. Disampaikan terima kasih pada jemaat Sola Gracia yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di dalam rumah Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga disampaikan kepada jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Helena Maiburu Teteleta SSI yang sudah melayani jemaat Sola Gracia Buperwaena. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanannya bersama keluarga. Terima kasih juga kepada anak-anak tim multimedia yang setia dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam ibadah-ibadah di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pada anak Kevin Kayoy yang sudah mengiringi puji-pujian, Tuhan Yesus memberkati. Kepada vokal grup dari Wik Kanaan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada vokal grup PKB Jemaat Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati. Saya ulangi pemberitahuan kepada dari panitia pembangunan fisik gedung gereja Sola Gracia mengundang PHMJ Ekubang, perwakilan dari etnis Saireri, Mansofa, Sentani, Toraja, Sulawesi Utara, Maluku, Jawa, Timur, dan Medan agar hadir dalam pertemuan koordinasi setelah ibadah di minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Onomi. Dipersilakan Ibu Pertema, Ibu Pendeta bersama majelis untuk berdiri di depan. Jemaat disilakan berdiri. Terimalah salam dari kami. Shalom. Onomi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.